Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kopi saset semua di seluruh Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini adalah puasa hari ke-29 ya. Tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Maret. Ya, insya Allah Lebaran hari Senin ya. Yang kemarin saya sampaikan hari Ahad, kemungkinan jadi hari Senin. Jadi puasanya bisa jadi genap 30 hari. Mohon maaf jika mendahului prediksi, karena kelihatannya nanti baru akan diadakan sidang isbat ya. Jadi untuk menentukan kapan Lebaran tiba atau hari Idul Fitri, apakah puasanya 29 hari ataukah 30 hari. Tapi kalau melihat nada-nadanya di masyarakat, kelihatannya ini sudah masuk pasar kembang cilik ya. Artinya besok masih ada pasar kembang gede. Itu tradisi di daerah Pekalongan. Entah bagaimana tradisi di daerah kawan-kawan semua ya, karena masing-masing daerah tentu saja berbeda istilahnya ya. Terus ini ada pasar kembang cilik, ada pasar kembang gede. Ini masih cukup gelap ya, setengah 6, karena memang dari kemarin diguyur hujan sampai semalam. Ya, kebetulan saya juga membuat konten di short video itu ketika hujan masih saja deras sampai malam ya. Padahal kemarin hujan pulang dari sholat Jumatan ya, tapi ternyata sampai malam sekali masih hujan juga. Akhirnya saya juga nggak bisa datang buka bersama di tempat mertua Siva dan ibunya yang sudah ke sana sejak sebelum sholat Jumat, jadi sekaligus menginap di sana ya. Ini suasana sepi, hening, tetapi alhamdulillah adik saya yang di Solo ini sudah pulang dari Solo. Tadi malam sudah ikut taraweh juga di sini ya, di masjid tempat kami tinggal ya. Alhamdulillah adik saya ini masih single ya, dan dia bekerja di Solo di bagian keuangan di salah satu platform untuk pengiriman barang, atau istilahnya apa ya, semacam ekspres itu ya, jasa pengiriman ekspres ya. Ya, di bagian keuangan ya. Barangkali ada kawan-kawan atau mungkin siapapun saudara yang ingin berkenalan, saya juga membuka diri ya. Karena adik saya ini dulu waktu saya lulus SMA dia baru lahir ya, kemudian dia seperti anak ya. Artinya saya yang dari dia kecil, saya yang istilahnya apa, momong, kalau bahasa Jawa momong ya, momong ya. Jadi dia adalah anak terakhir di keluarga kami ya, 5 bersaudara. Mungkin sangat kami sayangi ya, sehingga adik saya ini mungkin belum ketemu dengan jodohnya ya. Tapi saya berharap di tahun ini insya Allah akan segera bertemu dengan jodohnya ya, amin ya, kami berharap itu. Oke, untuk kawan-kawan semua, sebagai seorang peternak, sebagai seorang petani ataupun pekebun ya,
atau mungkin yang nelayan, karena saya juga bekerja sama dengan nelayan ya. Saya punya satu perahu kecil untuk mencari ikan. Ya, semuanya semoga diberkahi Allah rezekinya. Memang lebaran membutuhkan biaya yang banyak ya. Lebaran itu ternyata membutuhkan biaya yang banyak. Uang berapapun bisa aja habis. Terutama yang seperti saya ini punya banyak ponakan, punya banyak saudara yang masih kecil-kecil, otomatis ya tradisinya apa? Memberikan angpau ya. Angpau itu istilah untuk Imlek tadinya ya, tapi sekarang sudah jadi istilah nasional. Angpau atau kalau bahasanya orang tua ya THR ya. Ya, jadi kadang kita memang harus menyiapkan itu dengan amplopnya yang khusus ya. Ya, itu sebuah tradisi ya, dimana kita memang harus berbagi ya. Yang anak-anak itu kita dulu juga pernah merasakan sebagai anak-anak, mungkin berharap untuk diberi untuk sekedar uang jajan ya. Angpau itu angpau lebaran, biasanya panen kalau lebaran itu nanti dihitung uangnya baru-baru, tapi ini tahun ini jarang ini ada uang baru. Nah, jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, uang baru beredar cukup banyak. Nah, tahun ini enggak tahu ini kok sulit nyari uang baru ya. Ya, kalau zaman dulu paman saya kerja di Sampit, itu di bank namanya dulu BDN ya, yang sekarang jadi Bank Mandiri. Itu di BDN itu zaman dulu waktu saya kecil itu sudah sering dikasih uang baru, pecahan 500-an, pecahan ribuan. Itu zaman dulu udah wah luar biasa sekali, itu senang sekali. Saya nggak pakai jajan, itu saya simpen ya, saya simpen dulu itu, sama kakak saya juga sama simpen. Karena uang baru zaman dulu itu masih jarang ya, tidak seperti tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi tahun ini mulai jarang lagi nih, kalau yang bukan orang bank ya mungkin nggak punya ya uang baru. Artinya uang yang baru dicetak itu ya. Ya, semoga semua kebutuhan bisa terpenuhi. Kita juga bisa berbagi kepada saudara atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan ya. Dan jangan lupa siapkan untuk zakat fitrah ya pada malam Idul Fitri. Mungkin sudah ada yang ditakjil duluan ya. Yang anak-anak sekolah ini biasanya udah ditakjil duluan untuk zakat fitrahnya. Ya, dititipkan ke sekolah ya. Boleh-boleh aja ya. Itu adalah sebuah kebiasaan tiap tahun, sebuah ritual atau apa namanya itu, tata cara syariat ya, bahwa setelah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan, kemudian malamnya zakatul fitri ya, zakat fitrah untuk mensucikan diri, dan besoknya sholat id atau sholat idul fitri. Yang sebetulnya sholat id itu sunnah, tapi luar biasanya sholat id itu justru sholat sunnah yang muakkad ya, sangat dikuatkan. Bajunya pun, sarungnya pun, mukenanya juga diharapkan baru ya, yang paling baru, yang paling bersih ya. Kadang-kadang baru juga belum bersih ya, karena baru beli belum dicuci. Nah itu, jadi kesucian saat sholat id itu sangat-sangat ditekankan di sini. Sholat Idul Fitri. Nah, harapan setelah sholat id, setelah masuk bulan Syawal itu adalah naik ya, naik tingkat. Naik tingkat itu ya maksudnya ibadahnya bertambah meningkat ya, ibadahnya bertambah baik. Biasanya ciri-ciri puasa itu diterima atau enggak itu terlihat setelah puasa Ramadan itu selesai. Kalau ibadahnya semakin tekun, semakin kuat, insya Allah puasa Ramadannya diterima ya. Nah, karena
di situ memang ada istilah bulan peningkatan ya, bulan peningkatan dalam beribadah. Nah, apalagi nanti ada syariat lagi di bulan Syawal, itu ada puasa 6 hari. 6 hari di bulan Syawal, boleh langsung, boleh dicicil ya. Artinya langsung itu ya setelah lebaran, hari keduanya langsung puasa 6 hari. Nah, hari ketujuh itu ada tradisi Syawalan di Pekalongan ya. Ada Syawalan sana di daerah Kerapiak sana. Ada lopes raksasa biasanya di sana. Kemudian kalau di Linggo Asri ada Megono gunungan ya. Gunungan tapi pakainya Megono. Megono itu ya khas dari Pekalongan ya. Ya, itu ada beberapa daerah yang sudah cukup lama melaksanakan itu ya. Jadi itulah beberapa tradisi maupun beberapa syariat yang kami share ya, sebagai hanya pengetahuan kecil dari saya yang memang hanya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dulu pernah jadi panitia zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu biasanya dibagi rata kalau di tempat kami ya tadinya ya, tapi sekarang sudah mulai dipilih-pilih karena memang ada yang sangat membutuhkan, nah ada juga yang tidak membutuhkan, jadi biar tidak salah sasaran ya, akhirnya semakin tahun semakin bertambah baik ya. Ya kiranya itu kawan-kawan untuk saya menyapa silaturahim pagi ini. Semoga Anda bersedia menonton dengan ikhlas dari awal sampai akhir. Terima kasih bagi yang ikhlas memberikan klik like-nya, subscribe-nya bagi yang belum subscribe ya. Kemudian share video ini ke kawan-kawan yang lain di media sosial Anda. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin meskipun ini belum hari lebaran ya. Semakin sering kita mohon maaf lahir batin ya, semakin baik. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita ya. Dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sukses. Bye.